الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Far'un. Far'un ini apa nih? Ini kabar ya. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya itu mahdhuf, dibuang. Takdirnya apa? Hadza far'un. Ini adalah sebuah cabang. Jadi ini adalah sebuah cabang. Jadi pembicaraan tentang cabang dari permasalahan yang membatalkan permasalahan tentang perkara yang tadi dibicarakan sebelumnya. Kan di rukun puasa itu apa? Kewajiban puasa itu apa? Niat dan menahan dari makan dan minum. Nanti ada cabang permasalahan. Kalau orang lupa baca caro. Nah gitu. Lupa ketika puasa, dia makan, dia minum. Ini yang dibahas. Wajib niat. Kalau misalnya dia nggak sempat berniat, gimana? Nah gitu. Ada cabangnya. Asbaha syakhsun walam yanwi sauman. Jadi asbaha memasuki waktu subuh. Siapa? Syakhsun. Kalau ada siapa itu berarti fa'il. Jadi untuk mempermudahnya itu nanti ditanya, telah memasuki waktu subuh. Siapa? Waktu pagi siapa? Syakhsun. Seseorang. Walam yanwi sauman, dan tidak berniat. Siapa? Syakhsun tadi, seseorang tadi, sauman, akan puasa. Jadi ternyata dia tuh malam belum sempat berniat, tiba-tiba terkejut sudah qomat sementara belum berniat. Kan ada hadis Rasul mengatakan, malam yabit asyam, barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari, maka fala siyama lahu, tidak ada puasa baginya. Sekarang dia tuh tidak terbangun pagi, tidak sempat berniat Ramadan. Lalu setelah dia terbangun, dia mau sholat, fatamadmada, atau setelah dia bangun itu dia kumur-kumur. Fatamadmada, apakah karena asam mulut itu kan, mau sholat atau sebagainya. Fatamadmad walam yubaligh. Jadi ketika dia berkumur-kumur itu, dia tidak yubaligh, berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur, sekedarnya saja. Jadi nggak sampai ditelan, sampai mengadahkan kepala berkumur kan, itu kan begini, diembus supaya ini segar gitu, pakai seni kan itu kan. Fasabaqal ma, jadi ketika dia nggak berlebih-lebihan itu, tiba-tiba air itu terlanjur masuk, nah gitu, air itu mendahului gitu, ila jaufihi, ke rongganya. Ketika dia berkumur-kumur sekedarnya, tiba-tiba masuk air gitu, nggak sengaja masuk ke dalam, nah gitu. Ini kasusnya dia belum berniat malam hari Ramadan. Thumma, karena kan dah nggak sah tuh puasanya tuh, nggak berniat. Thumma nawa sauma tatawwu'in, kemudian daripada awak tak puasa sama sekali, katanya, kemudian dia berniat puasa sunat. Nah, niat puasa sunat. Jadi karena dia tak sah puasa Ramadan, dia niat puasa sunat hari itu, puasa mutlak. Atau pas hari Kamis Senin kan, niat puasa Senin sajalah, daripada tak puasa awak kan itu kan. Sahha 'alal asahi, maka yang dilakukannya itu dia berniat puasa sunat, sah puasa sunatnya menurut pendapat yang paling sahih al-asah, boleh sah. Nah, ini kasusnya seperti itu. Jadi kalau kita nggak terbangun belum sempat berniat, jangan pula tak puasa. Niat puasa sunat. Kenapa? Puasa sunat itu niatnya boleh sampai matahari sebelum tergelincir. Nah gitu.
Kalau puasa fardu, niat terakhirnya sampai masuknya fajar, subuh. Qala An-Nawawi, telah berkata siapa? Al-Imam An-Nawawi. Wa hiya mas'alatun nafisatun. Sedang ianya masalah apa tadi itu? Masalah orang yang terbangun belum berniat lalu berkumur-kumur, tidak berlebih-lebihan, kemudian air nggak sengaja masuk ketika itu, lalu dia berniat puasa sunat, itu adalah mas'alatun nafisah, masalah yang berharga, penting untuk diketahui oleh manusia, oleh umat Islam, harus tahu gitu. Apalagi para ustadz harus tahu kan itu kan. Nanti dijawab lah tak boleh puasa katanya. Nah, kacau tuh kan. Wa qad tatallabtuha sinina, dan benar-benar saya sudah mencari masalah ini, jawabannya itu bertahun-tahun. Lihat dalil ini, bandingkan kemari, lihat dalil tentang masalah itu, dibandingkan, dicari bertahun-tahun oleh Imam Nawawi. Hatta wajadtuha, sampai saya mendapatkannya. Nah, itu dia. Walillahil hamdu wallahu a'lam, dan bagi Allah segala puji dan Allah yang lebih mengetahui. Nah, itu titik ya. Itu masalah cabang pertama. Jadi kalau orang tidak sah Ramadan karena tak berniat, dia boleh puasa sunat. Walau akala nasiyan lisaum lam yuftir. Kalau seseorang makan dalam keadaan lupa puasa, lam yuftir, maka tidak membatalkan. Makan itu enggak membatalkan kalau lupa. Cuma jangan berdoa minta lupa gitu kan. Nah, supaya dikasih makan sama Allah. Nah, itu dia. Jadi maksudnya tuh kita itu diberi kesempatan Allah untuk menikmati makanan ketika puasa dalam keadaan lupa, tidak batal. Fis sahihain, di dalam dua kitab sahih ya, sabit di dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, man nasiya wa huwa saimun, siapa orangnya itu dia lupa sedang dia puasa, lalu dia makan, au syariba, atau dia minum, fal yutimma saumah, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Jangan pula dibatalkan. Jadi kalau orang lupa makan sampai 2 piring kan gitu kan. Nah, nanti dibahas tuh bagaimana kalau lupanya banyak makannya. Nah, taruhlah makannya baru 2 suap. Pas mau ditelan teringat. Gitu kan. Sedang mau ditelan teringat puasa. Nah, kata Rasul, sempurnakan puasanya. Enggak usah dibatalkan. Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu, maka hanyalah Allah telah memberikan makan dan minum kepadanya. Cuma tersiksa juga kan itu kan. Sedang mau ditelan teringat gitu. Nah, itu. Maunya sempat minum kan itu kan. Gitu. Habis sepiring sempat minum gitu kan enak. Falau kathura dzalik, maka kalau banyak hal itu, kalau makannya banyak, fawajhan, maka ada 2 wajah. Nah, jadi ada 2 pendapat ulama. Imam Syafi'i di sini, kalau makannya banyak sempat nambah pula gitu kan, tambah cie gitu kan, udah habis sepiring tambah lagi sepiring, kan banyak tuh lupa gitu kan. Al-asahhu 'inda Rafi'i, ya, menurut Imam Rafi'i yuftir, membatalkan. Nah, ini kita garis bawahi dulu. Menurut Imam Rafi'i, lupa sampai makan banyak ketika di hari puasa, makan banyak itu membatalkan. Menurut Imam Rafi'i, li'anna nisyana ma'al kathrah, karena sesungguhnya lupa bersama banyak itu nadirun, jarang.
Jarang orang itu lupa banyak. Lupa puasa, makannya banyak, jarang. Apalagi di depan orang kan itu kan. Begitu mau menyuap udah diingatkan kan itu. Wali hadza, dan oleh karena ini, jarangnya ini, qulna, kami katakan, kata musannif, tabtulus salatu bil kalamil katsir. Batal salat dengan banyak berbicara, wa in kana nasiyan, walaupun yang berbicara banyak tadi lupa. Jadi ada orang lagi sholat, dia lupa sedang sholat. Ngomong dia gitu kan. Sampai 5 menit ngomong gitu kan. Nah ini batal walaupun lupa. Kenapa? Jarang terjadi. Nah itu masih gitu. Jadi kalau jarang itu, jadi orang yang banyak berbicara ketika sholat, karena jarangnya terjadi batal. Maka banyak makan ketika puasa, karena jarangnya terjadi batal. Kata menurut Imam Rafi'i. Tapi nanti beda dengan Imam Nawawi ya. Jadi yang dipegang tuh pendapat Imam Nawawi. Nah, gitu. Wal asahhu 'inda Nawawi, yang sahih menurut Imam Nawawi. Jadi yang kita pegang tuh yang pendapat Imam Nawawi. Annahu la yuftir, bahwasanya ia tidak membatalkan. Nah, makan banyak itu tak membatalkan. Gitu. Kenapa? Li'umumil akhbar, karena keumuman riwayat-riwayat, berita-berita. Walaysa shaumu kasalah, puasa itu tak sama dengan salat. Nah, beda. Kalau puasa jangan disamakan dengan salat. Mana bedanya? Dijelaskan di sini. Wal farqu, dan perbedaan puasa dengan salat itu, dan perbedaannya antara puasa dengan salat itu, anna lis-salati af'alan wa aqwalan, bahwasanya bagi salat ya, dan bahwasanya adalah bagi salat, bahwasanya bagi salat itu ada beberapa perbuatan dan perkataan. Jadi bahwasanya bagi salat ada beberapa perbuatan dan perkataan. Jadi sholat itu kalau nggak ngomong, bergerak. Kan itu. Sehingga dengan ngomong dan bergerak itu tudzakiruhu as-salah, mengingatkan orang tadi tentang sholat. Karena dia tuh bergerak, berzikir, sehingga dia tidak mungkin bisa lupa gitu. Kalau dia sedang sholat. Kalaupun lupa mungkin ngomong dia, itu karena latah. Gitu kan. Dengar orang di luar cerita air, tersebut air kan gitu kan, karena latah. Tapi nggak mungkin lama, nggak mungkin banyak gitu. Nah, fayandur wuqu'u dzalik minhu, maka jarang terjadi itu banyak ngomong tadi dari hamba ketika sholat. Bi khilafis shaum, beda dengan puasa. Kalau puasa itu cuma menahan, nggak makan, nggak minum, nggak ngapa-ngapain, cuma tidak makan, tidak minum. Lalu kalau ada orang lupa dia itu sedang tidak makan, tidak minum, maka kelupaan itu tidak membatalkan puasa. Nah, itu dia. Walaupun banyak makan. Nah, habis satu mangkok tuh, habis tuh. Lupa dia nggak batal. Nah, gitu. Walau akala jahilan bitahrimil akli. Kalau ada orang makan dalam keadaan dia tuh tak tahu dengan tak bolehnya makan ketika puasa. Ada pula orang puasa tak tahu dia tak boleh makan. Kan gitu kan. Bisa saja. Bisa saja kan itu kan. Ada orang puasa dia tak tahu kalau tak boleh makan. Pokoknya ditengok orang puasa dia kan gitu kan. Nudhira, maka dilihat dulu. Ini batal nggak puasanya? Nah, harus kita lihat dulu. Jangan langsung dibilang, oh tak boleh, batal. Langsung diponis, tidak, dilihat dulu. In kana qariba ahdin bil Islam, kalau dia tuh baru masuk Islam, baru aja masuk Islam, semalam masuk Islam, besok puasa, belum ada pula yang mengajarkan bab puasa kepadanya, puasa dia langsung. Lalu dia makan dalam keadaan tak tahu kalau tak boleh, maka itu tidak membatalkan puasa. Au nasya'a fi badiyatin ba'idatin, atau dia itu hidup tumbuh di dusun yang jauh,
dari informasi. Di pedalaman hidupnya. Tak ada ustadz di sana kan. Cuma dia dulu pernah dengar kalau Ramadan tuh ada namanya puasa. Nah, gitu. Puasa dia. Tak tahu puasa itu apa gitu. Yang penting puasa. Nah, ini kan bisa saja terjadi gitu. Maka lam yuftir, tidak membatalkan itu perbuatan. Wa ila aftar, kalau tidak seperti itu batal. Nah, gitu. Wa minha, dan dari padanya, ay minal mufattirat, dari yang membatalkan puasa, perkara-perkara yang membatalkan puasa, al ijma'u, ya, jima', bersetubuh. Nah, bersetubuh termasuk yang membatalkan puasa. Wa huwa, dan ia, bil ijma', batalnya puasa karena sebab bersetubuh itu terjadi dengan ijma', kesepakatan. Wa kadzal istimna'u bil yad wa ghairiha, seperti itu juga mengeluarkan sperma dengan tangan dan selainnya. Puasa batal dengan tangan selainnya. Kalau selainnya misalnya dengan apa? Kipas angin misalkan keluar, batal puasa. Wa hukmuhu 'inda nisyan, hukumnya ketika lupa seperti makan. Lupa bersetubuh dengan istrinya, lagi lupa dia puasa, bersetubuh dia. Itu seperti makan tadi, enggak batal. Itu dia hukum fikih tadi kan. Jadi lupa itu menyebabkan tidak batal puasa ketika melakukan perkara-perkara yang seharusnya membatalkan puasa tersebut. Nah, tadi ya.